prediksi deh kita menghadapi Australia. Kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia, ya gue juga sih berpikir imbang atau kita bisa curi lah, bisa bikin kejutan. Itu Arab Saudi ya? Kalau Australia itu seberapa kuat Australia? Terakhir Australia bantai kita kan 4-0. Iya, 4-0. Kalau kita lihat gaya main Australia menghadapi Indonesia di Piala Asia kemarin ya, sebetulnya Indonesia secara permainan nggak kalah. Yang kalah jumlah gol. Tapi jauh. Jauh, iya. Ini yang membedakan kita. Secara ball possession, kita banyak dipuji loh. Kalau beberapa kali waktu itu English commentary yang bertugas di sana itu memuji gaya main Indonesia. Tapi sayangnya dengan build up serangan yang begitu bagus, kita final pass ke depannya ini agak kurang. And passing ya? End passingnya kurang dan juga finishing touch-nya juga kurang. Sementara Australia dengan sedikitnya mereka peluang, mereka 4 kali peluang itu bisa jadi gol. Bisa memanfaatkan kelengahan-kelengahan di pertahanan kita. Dan yang paling bahaya buat mereka adalah crossing-crossingnya. Iya, karena pemain tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Sebetulnya pemain-pemain kita juga cukup tinggi. Kalau urusan tinggi badan, gue nggak terlalu khawatir ya. Karena pemain-pemain kita itu sekarang tingginya udah 180-an lebih kan. Yang jadi masalah adalah pemain-pemain kita kadang-kadang kurang bisa mengantisipasi umpan-umpan crossing itu. Itu yang jadi PR besar dari zaman dulu sampai sekarang tuh, kelemahan pemain-pemain kita tuh mengantisipasi umpan-umpan crossing. Tapi ya lawan Australia kan yang jadi kiper Martin Paes. Oh, jadi lu lebih yakin ya? Lebih pede lah, lebih pede, mudah-mudahan ya kalau nggak bisa bikin kejutan seperti tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia. Kita menang ya 1-0 ya? 1-0. Ya mudah-mudahan sih minimal kita bisa seri lah. Seri paling tidak ya? Paling tidak. Australia. Sebenarnya yang membedakan kekuatan ya, kita ngomong kekuatan. Apa yang membedakan Arab dan Australia sebenarnya? Australia lebih kolektifnya lebih jalan. Oh. Kolektivitas permainannya lebih jalan. Sistem permainannya juga lebih rapi ketimbang Arab. Jackson Irvine ya di tengah ini. Ya. Ya itu. Sebelum lu tanya pemain. Karena gue mau kesana. Gue mau kesana soalnya. Gue jawab duluan. Jackson Irvine ya. Jackson Irvine ini pemain yang gue pikir jadi motor serangan buat Arab ya. Bagaimana dia bisa mengontrol permainan Australia, maksud gue permainan Australia, dan dia juga mengendalikan keseimbangan permainan. Ini yang harus diantisipasi. Ada Martin Boyle juga, striker ya, ini yang harus diantisipasi oleh para pemain-pemain Indonesia. Sama Harry Sotar. Betul, yang golin ke Indonesia ya. Iya, tinggi banget itu. Tinggi banget. Tapi emang Jackson Irvine emang harus di note khusus ya. Karena memang waktu pertemuan kita dengan Australia, kita kalah 0-4. Begitu Jackson Irvine megang bola, itu bahaya langsung. Bahaya. Itu kayak, wah ini udah siap-siap nyerang nih. Iya bahaya ya, karena kalau kita lihat kunci permainannya ada di Jackson Irvine ini. Berarti kita akan melihat head to head antara Jackson Irvine dengan Tom Hai berarti ya? Iya. Kalau gue pikir sih harusnya jangan Tom Hai ya, tapi si Nathan yang harus matiin. Karena dia. Nathan yang harus matiin ya? Nathan harus matikan dia. Sementara Tom Hai biarin dia lebih free untuk bisa mengirim umpan-umpan indah ke lini depan. Dan waktu kita kalah 0-4 belum ada Tom Hai. Betul. Belum ada Nathan juga. Belum ada Jai Ijes juga. Ya itu. Belum ada Martin Paes. Jadi kita lihat ya. Belum ada Ragnar. Ya jadi banyak yang belum ada. Bisa ya berarti? Bisa. Jadi artinya untuk kali ini gue yakin, kalaupun kita kalah nggak separah 0-4 itu, nggak 0-4 juga. Dan gue yakin di GBK ini potensi kita untuk bikin kejutan gede. Gede ya? Gede. Padahal kalau dari head to head kita pernah ya, kayaknya pernah sih menang sama Australia, cuma udah lama. Ternyata tahun 80-an. Yang jadi harapan kita kan Australia sekarang ini tidak seperti Australia di beberapa tahun lalu di 2000-an ya. 2006 lah. Cahill, kemudian Harry Kewell, Mark Viduka.
Sekarang paling Matthew Ryan ya yang bermain di klub gede ya di Itu AS pun Roma. juga cadangan kan? Cadangan. Sisanya ini walaupun mereka hanya 2 pemain yang main di lokal, di klub lokal, sisanya bisa dikatakan bukan klub-klub yang hebat lah. Dan mereka kebanyakan juga bukan menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Jadi sebenarnya Australia juga udah mulai mengalami penurunan juga sebenarnya. Betul. Jadi itu kesempatan kita. Prediksi deh, kita menghadapi Australia. Kira-kira bagaimana ini menghadapi Australia? Hadapi Australia, ya gue juga sih berpikir imbang atau kita bisa curi lah, bisa bikin kejutan. Berarti imbang ya kemungkinannya? Kemungkinan gue berharap 2 pertandingan ini paling nggak imbang lah. Arab 2 imbang, poin, ya. lawan Australia imbang. Dari 2 poin yang kita dapat di 2 match di awal ini kan jadi modal ke depannya. Karena kita masih banyak lawan yang susah Iya, ya, masih betul. lawan Jepang belum. Jepang 2 kali lagi. Jepang itu yang gue pikir beratnya di Jepang. Itu kayaknya 2 kali kalah ya kayaknya Jepangnya. Iya, jangan berharap begitu sih. Ya kalau dari segi realistis agak berat. Agak berat lawan Jepang, baik itu di sana atau main di Jakarta juga berat. Tapi paling enggak dari 5 lawan yang kita hadapi itu mudah-mudahan kita paling enggak finish di peringkat 3 lah, 3, 4 lah. 4 ya paling nggak. Berarti paling nggak kita harus, berarti yang lawan Bahrain sama lawan China harus bisa kita sikat. Harus berarti. menang di Jakarta. Wajib ya? Wajib. Kalau mau finish 4. Karena ya kalau untuk lolos langsung di peringkat 1-2 berat lah. Kayak itu udah jatahnya Jepang ya? Itu jatahnya Jepang dan Australia Arab ya, salah satu dari mereka lah. Jadi gitu ya, buat netizen, Sobat iNews dan juga Rezoners, kalau Bung Ais sih optimis ya, optimistis kita bisa dapat 2 poin. Percaya aja dulu. Percaya aja dulu, dukung aja dulu timnas kita ya. Hasilnya apa ya, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Ya mudah-mudahan paling enggak lawan Arab kita dapat 1 poin, lawan Australia minimal dapat 1 poin. Syukur-syukur kalau ada kejutan menang. Amin. Itu langsung gue tutupnya dengan doa langsung. Jadi gitu aja. Jadi mungkin tulis aja di kolom komentar seberapa optimisnya lu. Apakah lu sependapat dengan Bung Ais? Kita bisa mencuri poin dari Arab dan Australia. Tulis aja di kolom komentar. Dan di akhir kata kita harus pamit dulu. Kita nanti akan kembali lagi. Tapi nanti di review ya. Review menghadapi Arab dan Australia. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Thank you.